Duar, Denny Siregar, Nasdem diobok-obok. KPK tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo tersangka korupsi. Paloh mumet, Anies lebih puyang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gimana Pak? Bang, ada disampaikan Bang? Gimana Bang? Komennya Pak? Komentar aja Bang. Syahrulnya lagi di rumah nggak Bang? Bang, berangkat dikit aja Bang. Bang, sampai diusir Bang. Kenapa diusir Bang? Bang, tidak ada Bang. Dikit aja Bang. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Nah itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate. Karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang. Dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya. Itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau terbukti atau ada dua alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem. Pegiat media sosial Denny Siregar mencuitkan kabar mencengangkan. Seperti dilansir dari akun X-nya, Denny Siregar memposting sebuah berita dari CNN Indonesia. Breaking news, KPK dikabarkan tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo tersangka. Denny Siregar memberikan caption berikut ini. Habis BTS terbitlah food estate, Nasdem habis diobok-obok, sambil menyertakan emoji tertawa. Nah, kalau kita lihat, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kata sumber CNN Indonesia melalui pesan tertulis Jumat 29 September, yang bersangkutan SYL sudah jadi tersangka. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan Kamis 28 September hingga pagi hari ini. Kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL, yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya menyampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan. Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Ia menyampaikan itu usai Syahrul diperiksa pada 19 Juni lalu. Di sisi lain, menanggapi penggeledahan rumah dari Syahrul Yassin, Nasdem melalui Ahmad Sahroni memberikan tanggapannya. Kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Jumat 29 September,
Saya baru dengar berita ini, tapi karena sudah demikian biasanya langkah KPK sudah melalui prosedur yang benar. Sahroni mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Selain itu, ia menyebut akan menunggu keterangan resmi KPK. Ia berkata, kita hormati dan kita dukung proses hukum yang dilakukan KPK dan kita tunggu keterangan dari KPK setelah ini. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNN Indonesia, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Berikut informasi yang diperoleh CNN Indonesia dari sumber internal KPK bahwa perkara dugaan TPK tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 SPNN Lidik 05 LID.00-01-01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL, Menteri Pertanian RI tahun 2019-2024. CNN Indonesia telah berusaha menghubungi Syahrul Yassin Limpo melalui telepon dan pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi kabar ini, tapi sayangnya pesan gagal terkirim. Ya, kita tunggu saja. Yang kita tunggu juga adalah bagaimana sikap Surya Paloh nantinya. Apakah sama dengan sikapnya terhadap kasus Johnny Plate ataukah dengan mantan sekjen yang dulu Rio Capella? Yang pasti, KPK telah menyatakan mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Jadi otomatis Nasdem harus siap dengan imbasnya, karena hal ini juga akan menentukan nasib capres yang diusungnya, Anies Baswedan. Apakah masyarakat akan makin tidak percaya dengan Nasdem kalau ogah memilih Anies? Bagaimana menurut Anda? Pencitraan basinis. Buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah nis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas kemenangan. Nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama. Apakah juga Bapak sudah siap untuk daftar ke apa? Pembukaan. Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Sudah. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya dan hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi Bandingnya sama video yang pertama, waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya, kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya Lur. Kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora Lur? Ya kalau menurut sedulur gimana Lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat Lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi Lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua Lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya Lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita Lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan Lur. Bener Mbok Lur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintelkam Polri Cilandak Jaksel Senin 25 September.
Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki. Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo. Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari LHKPN, Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nis? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth. Kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan Bohir Kacung. Sebab tanpa adanya Bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam, dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya. Mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden. Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog sebentar.